Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri Mentor Pemagangan di Tempat Kerja. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah proses penyusunan program pelatihan pemagangan. Sobat Kompeten, pernahkah mengalami bingung di saat memberikan pelatihan kepada peserta? Nah, salah satu kemungkinannya karena Sobat Kompeten kurang mempersiapkan perencanaan program pemagangan. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten dapat menyiapkan rencana kegiatan kerja pemagangan untuk dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Sobat Kompeten perlu untuk mempelajari beberapa hal berikut ini. Pertama, pengetahuan dasar. Kedua, metode, media, dan sumber pembelajaran. Ketiga, analisis sederhana dan perencanaan. Keempat, studi kasus. Dan tips-tips terbaik dari para expert. Rencana kegiatan pemagangan kerja dimulai dengan proses mengidentifikasi atau menganalisis kebutuhan sumber daya manusia di lokasi magang sampai menyusun rencana kegiatan pelatihan pemagangan kerja. Proses awal dari menyusun rencana kegiatan pelatihan adalah menguraikan komponen-komponen unit kompetensi. Hal ini dilakukan dengan cara menulis fungsi dasar kegiatan untuk dijadikan unit kompetensi. Kemudian, menuliskan uraian kegiatan yang akan menjadi elemen kompetensi. Selanjutnya, menguraikan uraian kegiatan menjadi SOP dan tolak ukur keberhasilan yang akan dijadikan kriteria unjuk kerja serta indikator unjuk kerja. Lalu, membuat peraturan, mempersiapkan tempat kerja, peralatan, dan bahan untuk bekerja yang akan digunakan sebagai batasan variabel dalam bekerja. Dan terakhir, membuat panduan penilaian kerja yang telah disusun sebelumnya berdasarkan unit kompetensi, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, batasan variabel, dan panduan penilaian. Berikut ini adalah contoh format unit kompetensi. Terdapat 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kemampuan Sobat Kompeten untuk menyusun standar kompetensi, yaitu metode belajar, media belajar, dan sumber belajar. Metode belajar dapat dikatakan sebagai bagaimana cara Sobat Kompeten untuk belajar seperti mengikuti pelatihan, sekolah, dan diskusi. Media belajar dapat dikatakan sebagai tempat di mana Sobat Kompeten dapat belajar, seperti ruang pelatihan, ruang kelas, dan juga workshop. Sumber belajar dikatakan sebagai dari mana Sobat Kompeten mendapatkan pengetahuan, seperti buku, instruktur atau pengawas pelatihan, dan juga data. Sebagai mentor, Sobat Kompeten harus melakukan persiapan sebelum memulai pelatihan yang terdiri dari melakukan analisis sederhana kebutuhan pelatihan atau bisa disebut sebagai Training Needs Analysis atau TNA, dan membuat rencana kegiatan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan ditujukan untuk melihat kecocokan antara kebutuhan perusahaan dengan standar kompetensi yang dibutuhkan. Sedangkan, rencana kegiatan pelatihan ditujukan untuk mengetahui standar kompetensi dan penilaian dari kegiatan pelatihan. Berikut ini adalah contoh kasus dari proses penyusunan program pelatihan pemagangan. Sobat Kompeten adalah seorang pekerja yang ditunjuk perusahaan untuk menerima peserta magang di perusahaan. Berdasarkan diskusi Sobat Kompeten, tim HRD, dan pemimpin perusahaan Sobat Kompeten membutuhkan seorang desain grafis. Maka, hasil dari diskusi tersebut adalah analisis kebutuhan pelatihan dengan cara profiling seperti berikut. Selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, Sobat Kompeten ditunjuk juga menjadi mentor dari pekerja magang desain grafis tersebut. Maka, langkah yang Sobat Kompeten lakukan adalah mencari SKKNI terkait desain grafis, mendownload dokumen, mempersiapkan tabel perencanaan kegiatan pelatihan seperti berikut. Memasukkan elemen-elemen pada SKKNI ke dalam tabel,
Berikan bobot nilai pada tiap form unit kompetensi dan jangan lupa untuk melengkapi bobot nilai pada form rencana kegiatan pelatihan. Pastikan total nilai rencana kegiatan pelatihan berjumlah 100. Kemudian, dari form rencana kegiatan pelatihan, Sobat Kompeten harus membuat jadwal kegiatan pelatihan ya. Selanjutnya, proses kegiatan pelatihan akan dilanjutkan dengan tahapan sebagai berikut. Menyeleksi hingga menerima peserta magang, memberikan informasi terkait seperti rencana kegiatan pelatihan, jadwal dan aturan, penjelasan K3 dalam bekerja, tujuan dan hasil kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan kepada peserta magang, melakukan bimbingan dan mengawasi pemagangan, melakukan penyesuaian kegiatan magang jika dibutuhkan, mencatat kegiatan pemagangan dalam bentuk logbook, memberikan penilaian akhir pada tabel, memberikan laporan serta masukan kepada peserta magang dan perusahaan dari kegiatan yang telah dilakukan. Berikut ini adalah beberapa tips-tips yang berguna untuk Sobat Kompeten. Di antaranya adalah lakukan perbandingan dengan rencana yang telah Sobat Kompeten buat dengan rencana pelatihan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Coba untuk minta pendapat dari seseorang yang pernah mengikuti program pelatihan kerja tentang rencana kegiatan pelatihan yang telah Sobat Kompeten susun. Dan yang terakhir, diskusikanlah rencana kegiatan pelatihan yang telah Sobat Kompeten susun dengan seseorang yang pernah dan ahli untuk melaksanakan program pelatihan. Sekian penjelasan mengenai proses penyusunan program pelatihan pemagangan. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Sobat Kompeten. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.